Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya perkirakan ini hampir jam setengah satu. Berada di Pendopo, Kecamatan Pakis. Malam ini saya ingin berbahas tentang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau istilah anak sekarang itu legacy. Apakah masih banyak orang ya yang berpikir ingin dikala sudah mati itu ada yang ditinggalkan sebuah kebaikan? Kayaknya nggak banyak deh. Ini Agustus barusan lewat ya. Jadi para pejuang dulu ya, di saat kejadian di Surabaya atau di gedung apa itu ya. Jadi pemuda yang secara heroik merobek bendera. Dulu kan merah, putih, satunya itu apa ya? Apa mas? Merah, putih, biru ya. Nah, jadi pemuda ya atau para pejuang ya merobek bendera warna birunya itu betul-betul taruhannya nyawa. Ya. Yang sering kita lihat sekarang itu karnaval itu ya, misalkan ditusuk apa, ditusuk nggak tahu itu bambu atau nggak tahu itu misalkan tombak ya. Kalau sekarang itu kan tipuan ya. Padahal itu mengisahkan dulu itu kejadiannya memang seperti itu. Yang dia pikirkan, yang ada di pikirannya itu hanya ingin merdeka. Intinya sudah tidak mau dijajah lagi. Dia nggak berpikir ya merdeka itu nanti gampangannya cucu-cucunya atau keturunannya itu mengisi kemerdekaan itu dengan cara apa. Dia nggak berpikir ke sana. Jadi yang ada di benaknya hanya ingin merdeka. Nah sekarang ini ya saya bukannya sok-sokan seolah-olah itu menjadi pahlawan, tidak ya. Tapi yang saya perjuangkan hampir 20 tahun lebih ini ya, saya tuh hanya ingin bagaimana sih kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang ini sudah seperti ini ya. Warisbi media saya ya, media saya kan Warisbi ya, Warung Informasi dan Bisnis. Yang saya perjuangkan, nah berarti saya selama 20 tahun ini konteksnya saya berjuang. Bagaimana dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini? Di saat kita bicara NKRI ya, bagaimana kita punya pemikiran ya penguatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apakah kita bangga menjadi anak bangsa Indonesia? Nah dari situlah ya, di saat kami ingin memperjuangkan bagaimana sih kemudahan komunikasi antar anak bangsa ini harus bisa diwujudkan. Ya. Jadi sekarang di saat anak muda Kecamatan Pakis saya tanya, kamu punya saudara nggak di Papua? Dia akan jawab, nggak punya. Di Irian nggak punya, di Kalimantan nggak punya. Misalkan kita mau bicara
Soe, Ende, mau Mere atau dia nggak akan punya kenalan. Bahkan mungkin dia juga nggak tahu. Ya. Jadi gampangannya Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu bisa jadi nggak tahu anak-anak muda sekarang. Jadi adanya berbagai suku bangsa itu juga mungkin nggak tahu juga. Nah dari situlah ya, saya ingin dengan Warisbi ini ya, salah satu visioner yang ingin saya wujudkan, kemudahan anak bangsa ini harus terfasilitasi. Pertama itu, terus yang kedua terkait dengan program saya yang kekinian ya, program saya kan rumah YouTube. Ya. Jadi dari rumah YouTube yang sekarang saya perjuangkan itu yang ingin saya wujudkan ya, bagaimana ya mulai wong cilik ya, mulai wong goblok, wong rodok pinter, wong pinter ya, wong cerdas ya, itu ada satu tontonan ya yang mereka semua nonton. Itu yang ingin saya wujudkan. Jadi dengan rumah YouTube tadi saya ingin ya ini diterapkan nanti se Indonesia. Ya. Jadi rumah YouTube itu nanti ditunjang ya, karena rumah YouTube itu konsep saya 1 RW 1 channel ya. Itu ditunjang 1 RT ada 1 pemuda dan didukung data. Ya. Jadi di saat nanti ada rumah YouTube di Kalimantan ya, kita bisa komunikasi nanti dengan anak-anak yang di Kalimantan sana, karena rumah YouTube yang di Kalimantan itu di situ ada datanya pemuda Kalimantan. Di saat nanti rumah YouTube ini ada di Papua, didukung dengan adanya data 1 RT 1 anak muda tadi. Sehingga dari sini merasiokan bagaimana kemudahan komunikasi antara anak bangsa ini di zaman teknologi yang seperti sekarang ini harus bisa diwujudkan. Ya, itulah harapan saya. Jadi ada 2 visi ya. Jadi saya ingin ada kemudahan komunikasi antara anak bangsa, pertama itu. Yang kedua, saya ingin anak bangsa ini ada tontonan itu satu. Ya kayak zamannya Pak Harto dulu hanya ada TVRI. Dan disinilah harapan saya rumah YouTube tadi, yang kontennya ya itu aktivitas atau kegiatan masyarakat di tingkat RW tadi. Nah pastinya di saat aktivitas kegiatan bisa budaya, bisa kegiatan keagamaan, ya kerja bakti, atau misalkan konten jual beli, atau misalkan promo UKM. Nah dari situ yang kita harapkan ya, di saat saya ingin tahu budaya Kalimantan, budaya Sulawesi, budaya Irian, budaya Papua, cukup membuka rumah YouTube tadi. Nah dari sinilah otomatis ini kan mimpi besar, ya mimpi besar saya. Ya. Jadi biar ada kemudahan di saat wong Jawa pingin roh budayane wong Irian, budayane wong Kalimantan dengan membuka rumah YouTube tadi. Ya, jadi rumah YouTube ini kita berlakukan secara nasional. Nah dari situlah bagaimana penguatan NKRI juga ada di program ini. Ya. Sekarang ini banyak anak bangsa yang punya kemampuan, punya kelebihan ya, tapi nggak ada wadahnya. Ya, anak-anak muda punya kreativitas yang tinggi, nggak punya wadahnya. Nah, kalau rumah YouTube ini betul-betul bisa mewadahi anak muda berkreasi, ya, misalkan keluarga berbahagia juga ada di situ. Nah, jadi anak-anak yang berbudaya, jadi juga menunjukkan budayanya itu di satu platform YouTube ini. Nah dari sinilah di saat kita bicara NKRI tadi gampangannya anak-anak kita ini tahu ya bahwa di belahan sana budaya kita seperti ini. Nah, di saat ini betul-betul kita wujudkan ya. Ya semoga di saat Pak Prabowo pernah bilang akan menjadi macan Asia tadi, rasionya apa? Di saat NKRI ini betul-betul diterjemahkan oleh bangsa Indonesia. Jadi bukan berarti seperti sekarang ini nun sewu ya. Jadi yang paham NKRI itu hanya TNI, hanya TNI. Ya, di luar itu enggak.
hanya di situ. Dari situlah ya besar harapan kami, kemudahan komunikasi antara anak bangsa harus terfasilitasi. Nah, terus juga ada kemudahan kita mengetahui berbagai budaya dan kelebihan yang ada di wilayah Republik ini. Saya dulu masih ingat ya, saya masih remaja. Dulu warga itu ya, itu bangga ya di saat rumahnya itu ada misalkan semacam senjata adat Kalimantan, senjata adatnya Sulawesi, senjata adatnya Irian ya. Itu menjadi satu kebanggaan di rumah-rumah itu. Nah sekarang sudah nggak ada itu. Jadi kebanggaan-kebanggaan yang menunjukkan jiwa nasionalisme itu sudah mulai pudar. Nah, dari sinilah harapan saya di saat ke depan ini ya presidennya tuh dari TNI ya. Semoga aja Pak Prabowo ini betul-betul bisa memberikan satu motivasi, satu edukasi kepada anak bangsa itu untuk cinta NKRI. Pertama itu, dan angin segar ya bagi para ASN ya. Komitmennya Pak Prabowo ya, komitmennya presiden kita yang akan datang ya, akan betul-betul memberantas yang namanya binatang korupsi. Ya, jadi korupsi itu kalau kita identikan dengan binatang itu ya, korupsi itu adalah para binatang-binatang yang hidup di Republik ini. Nah, di saat korupsi ini betul-betul diberantas, ya, kalaupun nggak diberantas sampai habis, diberantas ya. Jadi pegawai negeri ini sejahtera. Saya ini mantan ASN, ya, sudah dipimpin beberapa bupati, ya. Tapi bupati sampai detik ini itu sistemnya itu memang masih sistem korup semua. Yang namanya dana taktis lah itu yang paling gampang pejabat kita itu berdalih ya dana taktis. Padahal dana taktis itu nggak ada ya maksudnya dasar hukumnya nggak ada. Jadi dana taktis itu bukan hanya pada bupati aja. Mulai kepala dinas ya, kepala bagian, kepala bidang. Itu ada dana taktis semua. Ya. Sehingga pegawai yang di bawahnya ini di saat ada perjalanan dinas ya, yang dia tanda tangan itu nolnya 3 juta, tapi yang diterima hanya ratusan. Makanya di saat saya mengatakan bahwa bupati, wali kota sampai detik ini korup. Ya. Korupsi yang paling ringan yaitu tadi nyekek anak buah. Nah, dari sinilah ya, saya mulai jadi pegawai hingga sekarang ya. Konteks saya adalah berjuang. Ya, bagaimana dengan rumah YouTube tadi? Betul kita bangun ruang-ruang publik. Ya, ruang publik itu kita berikan ruang di rumah YouTube tadi. Sehingga dari situ pengertian wakat itu akan rasional. Semoga dengan komitmennya Presiden kita Bapak Prabowo tadi, itulah yang membawa kesejahteraan bagi pegawai negeri khususnya. Insya Allah masalah petani, ya terkait dengan pupuk, masalah UKM naik kelas, insya Allah akal waras yang akan diberikan ruang. Akal waras, akal sehat. Ya, itu yang diberi ruang. Kalau sekarang posisi sekarang ini ya, di saat kita punya akal waras, kita punya akal sehat, kita termasuk orang yang dipinggirkan. Karena orang-orang yang berpikiran waras, cerdas, itu yang jelas dia anti korup. Dia nggak mau anak cucunya, anak-anaknya dikasih makanan uang haram. Itu orang-orang yang berpikir waras, orang-orang yang berpikir cerdas, berpikirnya ke sana. Posisi sekarang dipinggirkan.
Apalagi misalkan dengan akal cerdasnya itu, misalkan dia punya ide-ide, nggak dipakai. Ya, saya bukannya sok-sokan ya. Saya jadi pegawai itu sering ke Jakarta. Mendapat penghargaan, ya menerima ini dan itu. Tapi dipinggirkan. Semoga ya kita sama-sama menaruh harapan besar, kita tangkap omongannya Bapak calon presiden yang akan dilantik. Ya, presiden yang terpilih yang akan dilantik. Ya. Komitmennya kita tangkap dan kita dukung kepemimpinan presiden yang akan datang, utamanya terkait dengan korupsi. Karena di saat presidennya sudah menggariskan ya masalah korupsi, pastinya akan diikuti oleh pejabat di bawahnya. Akhirnya orang-orang bawah menerima impact-nya. Ya, insya Allah bahagia, insya Allah sejahtera. Mungkin itu guys, ini saya bicara di Kecamatan Pakis ini tahun 2024 ini ya, di bulan September. Semoga ini menjadi sebuah momen yang akan kami kenang bahwa saya dulu pernah bikin konten di Kecamatan Pakis jam 12:30 malam. Ya, mungkin itu yang bisa kami infokan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.